Pak Habib Muhammad, ini kan pemerintah juga mewacanakan kenaikan biaya haji dengan nominal yang mungkin cukup mencengangkan ya, dari 30-an juta menjadi hampir 70 juta. Nah, bagaimana respon dari travel sendiri? Apakah ini akan semakin mempermudah masyarakat atau justru ini akan menjadi bumerang bagi travel untuk mendapatkan calon jemaah haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bagi dunia travel sendiri, sebenarnya tidak berdampak signifikan kalau untuk permasalahan haji, tapi akan berdampak kepada permasalahan yaitu dalam nominal pembiayaan dari fasilitas di Saudi, dan itu akan berdampak sangat berat bagi pelaku travel swasta seperti kita. Karena apa? Di swasta, di travel umroh dan haji itu juga ada yang namanya haji furoda. Nah, haji furoda ini mengambil masyairnya juga bersamaan dengan haji reguler, walaupun berbeda tempat dan berbeda fasilitas. Tetapi ketika pemerintah menaikkan biaya ongkos haji, maka otomatis biaya ongkos furoda ini akan akan naik lebih tinggi lagi. Nah, sehingga kita ketahui yang dulu kita bisa memberangkatkan haji furoda itu dengan harga maksimal, kalau di kita di Darul Abidin itu harga maksimal kita itu untuk saat ini 190 juta. Nah, tetapi saat ini itu sudah tidak bisa lagi. Ada beberapa travel dan termasuk kita juga itu bahkan melepas harga di angka 250 sampai 300 juta untuk haji furoda yang langsung berangkat. Karena apa? Permasalahan adanya kenaikan dari pemerintah. Nah, sehingga berinfas juga kepada travel umroh dan haji. Nah, itu ya jelas sangat memberatkan ya. Bahkan semua asosiasi baik Ampuri, Himpu, Kasturi dan lain-lain itu sudah menyurat ke pemerintah. Nah, dan yang kedua juga di sisi lain yaitu kurangnya pengawasan pemerintah kepada tiketing. Nah, permasalahan tiket sekarang ini masih naiknya melampaui batas. Yang asalnya kita bisa mendapatkan tiket di harga 13, 14 juta, 12 juta untuk pemberangkatan umroh ya. Saat ini tiket sudah seolah-olah hilang. Dan juga harga tersebut seolah-olah hilang dan tiket juga sangat susah didapatkan. Nah, ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, harga tiket sekarang sudah tidak ada di bawah daripada 15 juta. Nah, sehingga masyarakat yang ingin umroh pun maka terpaksa pihak-pihak travel menaikkan harga mengikuti harga tiket tersebut. Oke. Jadi tren kenaikan biaya ini nantinya jika terjadi kenaikan seperti yang digambarkan itu juga akan imbasnya berat. Imbasnya berat ya. Berat ke kita, sangat Tapi berat. ada yang menilai bahwa ketika ini terjadi kenaikan maka banyak masyarakat kita yang justru akan lebih memilih umroh. Bisa saja demikian, Pak Bib, kira-kira? Bisa demikian karena satu di kita pribadi ya, di travel kita pribadi banyak jamaah, ini mungkin jadi wacana juga buat pemerintah, banyak jamaah yang sudah mendaftar haji kemudian mencabut biaya hajinya untuk mengalihkan diri kepada umroh. Karena satu yang terjadi yaitu jadwal tunggu yang terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya haji yang melonjak tinggi. Di tengah resesi Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan daripada ekonomi yang seperti saat ini. Nah, kenaikannya bukan 1 atau 2 juta dan kenaikan dari pemerintah ini juga tidak masuk akal. Dan kita berharap juga ketika Kemenak nanti audiens di hadapan DPR, mungkin DPR bisa mengkaji ulang tentang kenaikan ini dan bisa para anggota DPR ini dari haji dan umroh bisa meng-cross check langsung ke Saudi, nah sehingga ke Arab Saudi, sehingga mengetahui pribadi berapa harga sebenarnya dan berapa kenaikan yang wajib dilakukan. Nah, itu. Jadi melihat kondisi saat ini sebenarnya tidak logis ya kalau untuk saat ini biaya haji itu naik, apalagi Arab Saudi juga tarifnya informasinya turun gitu. Kalau secara logis dihitung secara logis, maka itu angka yang mustahil, di angka 69 lebih, anggaplah itu 70 juta. Sebab apa? Masair untuk negara sekarang diturunkan oleh Saudi itu di angka 10 juta untuk yang paket biasa dengan 16 juta untuk yang paket VIP. Nah, sehingga kalau kita berhitung ya, masair haji itu terdiri daripada fasilitas semuanya, tenda dan lain-lain bagi suatu negara di Mina. Nah, kemudian fasilitas juga sebelum memasuki Mina itu ada check-in di apartemen. Nah, itu sudah termasuk. Kita ambil yang standar reguler
ekonomis. Itu Saudi memberikan harga di angka 10 sampai 12 juta. Yang VIP itu Saudi memberikan harga di angka 15 sampai ke 20 juta. Kemudian anggap kita ambil VIP untuk Indonesia, ya, tendanya apa semuanya, di angka 20 juta. Kemudian dihitung dengan tiket. Ini hitungan kasar saja, dihitung dengan tiket 25 juta, maka itu baru 45 juta. Kemudian dihitung dengan hotel, maka hotel di sana rate-nya hotel itu akan turun pada waktu musim haji. Bahkan jamaah banyak yang tidur di luar di jalanan karena tidak kebagian kamar hotel dan lain-lain. Atau karena terlalu penuh di dalam hotel, sekamar kadang isinya 5, 6, dan 7. Nah, itu. Jadi harapan travel apa nih dari kebijakan ini kira-kira agar masyarakat juga bisa tetap nyaman melakukan ibadah, masuk dalam daftar tunggu, atau seperti apa kira-kira harapan dari travel? Kalau harapan kita travel, ya kita sebenarnya berbeda ya jalur kita dengan pemerintah dalam haji ini tadi. Di travel Haji Froda itu langsung berhubungan dengan kerajaan Arab Saudi melalui muasasah kita. Nah, muasasah ini yaitu melalui daripada owner kita di Arab Saudi ya, yaitu direktur utama kita di Arab Saudi. Dia memfasilitasi kita akan turunnya visa Froda dan masair yang diaturkan apa semua, dan fasilitasnya juga berbeda. Ya. Cuman yang menjadi permasalahan ketika biaya haji pemerintah naik, otomatis tiket ini akan naik. Tiket akan naik dan masair haji untuk travel umum ini juga akan signifikan naiknya tinggi. Dan itu akan memberatkan untuk masyarakat, sangat berat. Kita bayangkan, sekarang tidak ada Haji Froda travel yang berani melepas di angka 200 juta atau 250 atau 225, belum ada yang berani. Karena masih ancang-ancang biaya tadi ya. Biaya tadi kenaikan. Nah, karena suatu negara itu kan kenaikan harga daripada suatu negara itu menjadi acuan bagi pihak luar, negara luar dalam menaikkan fasilitas. Nah,